Pendengar, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Gema Batas Minoritas. Kita akan berbicara tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja. Saatnya kita ikuti dialog Gema Batas Minoritas. Baik, Gema Batas Minoritas pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kita tahu bahwa perubahan iklim itu nyata saat ini, akhir-akhir ini kita merasakan terjadinya perubahan iklim ketika musim sudah berubah, lalu juga cuaca yang lebih gerah daripada biasanya, hujan yang harusnya selama satu bulan ya justru dalam satu hari, serta adanya informasi mengenai bagaimana terjadinya dampak bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah, bukan hanya di Indonesia tapi secara global ataupun di dunia. Nah, dampak perubahan iklim ini ternyata juga memberikan efek terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kita langsung saja sapa untuk dua narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada dari siswi SMK Hang Tua 1 Jakarta, Immanuela. Baik, lalu juga ada Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia. Saya coba sapa ya. Oke, sudah bisa ya. Halo, selamat pagi Manuela. Halo. Oke, saya ke Dr. Heru deh. Dr. Heru Kasidi. Dokter? Halo. Dr. Heru Kasidi bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu bisa dengar suara saya? Wah, bisa ini, bisa. Apa kabarnya dokter? Selamat pagi. Baik. Kabar baik ya? Baik, Bu. Kabar baik juga. Oke, saya coba sapa dulu Immanuela ini, siswi SMK Hang Tua 1 Jakarta. Immanuela? Halo? Selamat pagi. Suaranya kecil ini. Yang kerasa ya, saya. Halo? Saya di sebelah saya nih, Bu. Oh, ada di sebelahnya. Oke, baiklah. Saya panggilannya apa ini? Noel aja. Manuel, panggilannya Manuel. Baik. Noel aja. Panggilannya Noel? Iya, betul. Noel. Suaranya agak sedikit kecil ya, Noel ya. Ada juga Dr. Heru ya. Ya, baik, kita coba untuk berbincang ini tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja. Saya coba ke Dr. Heru terlebih dahulu. Dok, apa hubungannya gitu antara dampak perubahan iklim ini terhadap kesehatan reproduksi remaja ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau perubahan iklim itu dampaknya pada kesehatan itu sudah pasti. Di tahun lalu juga ada deklarasi Menteri Kesehatan dari seluruh anggota PBB untuk mulai membicarakan lebih jauh mengenai dampak perubahan iklim pada kesehatan. Nah, kesehatan ini dampaknya pada semua orang, termasuk juga pada remaja. Dampaknya juga pada kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja. Jadi ini juga harus diketahui oleh semua masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa ini menjadi salah satu masalah yang nantinya makin lama makin besar. Nah, kenapa kita mencoba untuk menyertakan atau mengajak partisipasi remaja? Karena remaja ini kan kelompok penduduk yang paling dinamis ya, dan tumbuh paling cepat. Jadi besok hari mereka sudah menggantikan kita. Jadi kita juga harus berusaha bahwa kesehatan mereka, termasuk kesehatan produksinya, itu seminimal mungkin bisa dilindungi dari dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita tahu di orang dewasa itu bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan, pada anak-anak, dan remaja juga bisa mengganggu proses kesehatan reproduksi. Jadi perubahan iklim bisa mengganggu sistem hormon, bisa mengganggu kesehatan mental, bisa mengganggu nutrisi, mengganggu pertumbuhan, dan semuanya bisa dialami. Remaja perlu tahu karena itu hak mereka.
Remaja juga berpotensi menjadi sumber informasi dan sumber untuk berpartisipasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim ini. Jadi kalau remaja ikut, diharapkan nanti dia bisa ikut sampai dewasa, sampai dia bisa berperan lebih besar di dalam masyarakat. Nah, itulah kenapa kita mencoba untuk mengajak para remaja ini untuk mulai ikut ke dalam menangani dampak dari perubahan iklim pada kesehatan reproduksi. Oke. Kenapa kesehatan reproduksi? Nah, ini juga bagian yang masih sering tidak dapat perhatian. Jadi remaja tidak dapat perhatian yang cukup, kesehatan reproduksi tidak dapat perhatian cukup. Nah, mereka akan jadi segmen yang tertinggal, padahal mereka adalah calon-calon yang akan menjadi sumber daya manusia Indonesia. Jadi kita harus mulai untuk membangun pemahaman dan membangun partisipasi mereka dan menjadikan mereka sebagai bagian yang terpisahkan dari program penanggulangan dampak perubahan iklim. Kira-kira gitu. Oke, jadi mereka ini kurang mendapatkan informasi ya berkaitan dengan bagaimana perubahan iklim ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Tapi mungkin juga kita yang kurang juga memberikan informasinya ya dokter ya. Iya betul, karena remaja ini bagian dari penduduk yang sering dilupakan. Nah begitu, karena dia udah nggak kecil, jadi orang anggap dia udah bisa mandiri. Tapi sebagai orang besar, itu juga belum dianggap sebagai bagian dari orang dewasa. Jadi bagian dari penduduk yang sering kali dilupakan. Nah kalau kita lihat berbagai program, itu yang untuk remaja itu praktis tidak ada atau sangat minim. Oke. Dokter, mungkin sebelum saya ke Nuella, saya mau tanya terlebih dahulu. Sebetulnya kesehatan reproduksi itu bagaimana sih? Mungkin secara gamblang bisa dijelaskan biar paham juga nih para remaja kita nih. Kesehatan reproduksi itu kan kesehatan dari organ-organ dan proses reproduksi. Jadi pada anak perempuan misalnya, pada remaja perempuan, mereka kan mengalami menstruasi, mereka mengalami proses reproduksi, mereka juga menyiapkan diri untuk nantinya menjadi ibu. Kemudian juga mereka mengalami proses ini karena itu adalah proses biologis. Ya, jadi dialami. Untuk yang laki-laki juga demikian, mereka juga punya organ reproduksi, mereka juga mengalami proses reproduksi, sehingga mereka punya bagian dari kesehatan yang sangat penting, yaitu kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Jadi siklus menstruasi, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan organ reproduksi, kemudian proses reproduksi sendiri, hamilan, melahirkan dan menyusui, kemudian juga bagian proses membuahi, bagian proses pengasuhan, itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi itu yang masih relatif sedikit dibahas di mana-mana. Mengapa masih sedikit dibahas? Karena orang, ya kalau kesehatan reproduksi dulu orang pikir ini kaitannya dengan kehidupan seksual. Ya memang tabu begitu dianggapnya ya. Tapi orang masih tabu bicarakan itu. Padahal itu adalah hal yang sehari-hari di alam. Itu sih yang paling menjadi bagian yang sering menghambat kenapa orang jarang bicara mengenai kesehatan reproduksi. Baik. Nah, bagaimana dengan gambaran remaja sekarang ini, dokter? Kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan juga bagaimana menjaga reproduksi, kesehatan reproduksinya. Kalau mereka memahami apa itu organ reproduksi, bagaimana proses biologis dari reproduksi, dan itu ada di tubuh mereka, pasti mereka akan lebih menghargai dan lebih menjaga. Jadi kalau mereka nggak tahu kan bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan reproduksi mereka. Jadi mereka harus tahu, mereka harus paham, kemudian proses biologi apa yang dialami, kemudian apa saja yang bisa memberikan gangguan, bisa memberikan masalah, nah itu perlu diketahui. Sehingga mereka bisa tahu bahwa bagian dari tubuh itu adalah organ-organ reproduksi
yang prosesnya berjalan sejak mulai dari kecil sampai dewasa sampai tua. Tadi kan dokter singgung tentang sistem hormon, lalu juga apa tadi ya, bahwa perubahan iklim juga bisa membuat perubahan psikologi begitu ya? Ya. Nah, ini kaitannya dengan reproduksi itu bagaimana dokter dengan kehidupan sehari-hari remaja sekarang? Jadi misalnya stres ya. Ini kan kalau perubahan iklim itu menimbulkan bencana, itu yang menjadi masalah. Jadi bencana itu bisa dia pelan-pelan, bisa dia tiba-tiba terus ada banjir, longsor, itu tiba-tiba. Tapi ada yang pelan-pelan, misalnya kenaikan suhu, kemudian kenaikan permukaan laut, kemudian perubahan dari cuaca, perubahan iklim. Nah itu mempengaruhi mental melalui sistem otak kita. Jadi otak kita ini kan juga menerima rangsangan yang sifatnya psikologis, jadi stres, takut, itu bisa mempengaruhi proses hormonal karena di dalam otak itu. Jadi proses hormonal itu dimulai di dalam otak dan itu sangat terpengaruh oleh kondisi mental seseorang. Pengaruhnya jadi kalau besar ya. Orang mengalami stres, dia bisa mengalami gangguan menstruasi. Nah sekarang itu makin banyak diketahui bahwa banyak orang misalnya yang sulit hamil karena ternyata memang stres. Banyak juga masalah-masalah kesehatan reproduksi itu juga karena masalah stres. Nah stres ini dengan kaitannya dengan perubahan iklim tadi ada ketakutan, ada kecemasan. Samping juga ada dampak fisik seperti banjir, tanah longsor, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, itu kan pasti mempengaruhi mental kita. Membuat tekanan. Dan badan kita kan holistik ya Bu. Ya. Oke, baik. Saya ke Nuela kalau begitu. Nuela, bagaimana sih aktivitas kalau siswi SMK sekarang itu di ibu kota terutama ya? Apakah juga pengaruh cukup besar untuk kehidupan sehari-hari? Baik, untuk pengaruhnya terhadap perubahan iklim mungkin ada juga nih yang menimbulkan perubahan iklim itu. Misalnya kayak sekarang remaja itu sering menggunakan alat plastik sekali pakai gitu. Itu kan salah satu juga faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Apa? Mohon maaf, Nuela, saya terputus-putus mendengarnya. Menggunakan apa yang sekali pakai? Menggunakan alat pakai. Terputus-putus ya? Oke, boleh diulang? Halo? Halo. Ya. Nah, aktivitas remaja yang dilakukan dan menjadi penyebab perubahan iklim itu ada beberapa. Contohnya remaja itu sering menggunakan plastik dipakai. Itu menghasilkan limbah juga dan membuat pemanasan global. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab perubahan iklim. Terus juga remaja sekarang itu sering menggunakan transportasi pribadi untuk berangkat ke sekolah misalnya. Itu juga menggunakan BBM dan menyebabkan polusi udara. Itu juga salah satu faktor penyebab dari perubahan. Ya. Oke, tapi kalau kita sebelum ke sana ya, saya mau tanya dulu nih. Kalau Nuela sendiri dengan teman-teman di sekolah dapat tidak sih pendidikan tentang kesehatan reproduksi? Untuk kesehatan reproduksi itu untuk sekarang mungkin masih terbatas sih. Bagaimana? Untuk sekarang masih terbatas. Mungkin kita mendapatkan pengetahuan itu dari seminar gitu sekali. Seminar ya. Baik, dari seminar tapi bukan dari guru gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi penjelasan Dokter Heru tadi ya, bagaimana sebetulnya mempengaruhi panas, suhu misalnya, lalu juga bencana dan lain sebagainya itu
aktivitas sehari-hari membuat stres tidak sih? Halo? Aktivitas, ya. Ya, bagaimana? Apakah cukup terganggu dengan aktivitas sehari-hari? Berat tidak sih? Merasa berat tidak? Terkadang ya merasa berat. Terkadang merasa berat. Iya, Jadi aktivitas sehari-hari itu juga terasa berat ya? betul. Apa biasanya yang terasa sangat berat itu apa sih? Mungkin kebiasaan mengurangi dari penggunaan itu, terus juga kan sekarang kita AC ya kan, rumah, di sekolah pun juga menggunakan. Oke, baiklah. Nanti kita akan perbincangan ini. Saya masih bersama dengan siswi SMK Hang Tuah 1 Jakarta, pendengar, Immanuela, lalu juga bersama dengan Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia, dengan Dr. Heru Kasidi. Kita masih berbincang tadi tentang bagaimana sebetulnya ketika berbicara tentang dampak perubahan iklim ini terhadap kesehatan reproduksi remaja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita break sejenak. Mudahnya, moderasi beragama itu adalah sebuah proses, upaya ikhtiar bagi seluruh umat beragama agar cara kita beragama, cara kita mengamalkan ajaran-ajaran agama itu jangan sampai berlebih-lebihan, sehingga kita tetap moderat dalam beragama, dalam memahami ajaran-ajaran agama, dan tentu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jadi ini sebuah ikhtiar. Kenapa perlu dan penting kita mengupayakan cara beragama yang moderat? Ada 3 hal yang menjadi tantangan kita sebagai umat beragama dalam menjaga keindonesiaan kita. Tantangan pertama itu adalah munculnya fenomena beragama itu justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Karena setiap agama itu selalu memiliki ajarannya yang sangat pokok bagaimana agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Tapi ini kok ada yang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Beragama kok jadi semakin eksklusif ya. Beragama kok jadi segregatif ya. Mengkotak-kotakan, memisah-misahkan. Beragama kok jadi konfrontatif ya, membangun permusuhan. Sehingga kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, lalu kemudian beragama menjadi destruktif, merusak. Yang semuanya itu mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Ini persoalan mendasar. Yang kedua, fenomena di mana tafsir-tafsir keagamaan yang muncul dari mereka-mereka yang tidak memiliki kompetensi, sehingga tafsir-tafsir keagamaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, metodologinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, tiba-tiba muncul fenomena di mana orang beragama justru secara diametral mengancam sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Orang atas nama agama tiba-tiba lalu kemudian menyalah-nyalahkan Pancasila sebagai sesuatu yang merupakan konsensus nasional kita. Tiba-tiba mengharamkan nyanyi lagu Indonesia Raya, mengkafir-kafirkan orang yang menghormat bendera dan seterusnya gitu. Tentu ada banyak alasan yang lain, tapi setidaknya 3 hal ini itu menjadi ancaman serius. Perlu dimoderasi cara kita memahami agama, cara kita mengamalkan agama. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama periode 2014-2019, ketika menyampaikan pandangannya tentang moderasi beragama untuk Oase Indonesia. Program 3 Radio Republik Indonesia mempersembahkan dialog khusus Gema Batas Minoritas.
Anda masih bersama kami dalam Gema Batas Minoritas, masih berbicara tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi. Masih bersama dengan dua narasumber saya, siswi SMK Hang Tuah 1 Jakarta, Immanuela, dan juga Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia, Dr. Heru Kasidi. Baik, dua-duanya masih bersama kami pada kesempatan pagi hari ini ya. Nuela, saya akan lanjutkan ini. Aktivitas apa sih yang terasa sangat berat sehingga membuat stres begitu, kelelahan dan lain sebagainya kalau untuk sehari-hari? Baik, mungkin kita ambil contoh yang sering dilakukan oleh remaja sehari-hari. Nah, remaja itu mungkin karena sering beraktivitas ya, jadi mungkin dia merasa kelelahan kan, gerah gitu. Jadi di rumah atau bahkan di sekolahnya itu biasanya menggunakan AC. Nah, AC ini juga salah satu penyebab dari gas emisi rumah kaca, dan itu yang menjadi dampak terhadap perubahan iklim tersebut. Oke, sepertinya kalau Nuela ini sudah paham banget ini ya tentang perubahan iklim. Tapi kalau misalnya aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga atau apa lagi ya, jalan nggak sih atau menggunakan kendaraan umum nggak sih Nuela? Sehari-harinya? Ya bisa menggunakan kendaraan umum. Iya juga ya, begitu juga ya aktivitasnya ya. Banyak dan juga, tidak aktivitas. Kalau pergi pagi-pagi bagaimana itu? Kalau pagi-pagi pergi sekolahnya pukul berapa? Pagi-pagi itu saya berangkat jam 6. Jam 6 pagi, pulangnya? Pulangnya jam 3 sore, Kak. 3 sore, sampai rumah jam berapa tuh kira-kira tuh? Sekitar jam 3:30. Oke, sekitar 15.30 ya. Iya, betul. Nah, setelah itu apa nih? Mulai lagi belajar dan lain sebagainya begitu. Rutinitasnya seperti itu setiap hari. Tapi bawa makanan nggak ke sekolah? Iya. Bawa sendiri? Dari rumah ya? Iya, bawa kotak bekal. Bawa kotak bekal, ada sayur, ada buah begitu. Suka makan sayur nggak? Suka. Oh, suka. Baik, saya ke Dokter Heru ini. Dokter, kan kalau Nuela ini sepertinya memang rutinitasnya sudah baku ya seperti itu, pukul 6 pagi. Berarti kan bangunnya lebih pagi lagi nih. Aktivitasnya lebih pagi lagi, tapi pulangnya sore. Kemudian kalau bawa bekal dari rumah terjamin lah ya untuk masalah makanan yang nggak tahu kalau misalnya ditambah dengan jajan-jajan, Dok. Tapi banyak juga mungkin remaja putri lainnya yang tidak begitu seperti ini, tidak memperhatikan misalnya makannya tidak bekal, tidak ada sayur atau segala macam. Ini bagaimana ini? Pengaruhnya besar juga tidak ini, Dokter Heru? Ya, jadi Bu, kalau kita lihat statistik ya 60% anak sekolah tidak sarapan. Ya, jadi dengan keadaan seperti itu, kita bisa bayangkan bahwa anak-anak pasti lapar ke sekolah. Kemudian juga dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, itu kan apalagi untuk udara seperti Jakarta ya, sebagian sekolah memang pakai AC, tapi sebagian lagi kan nggak pakai AC. Jadi suasana temperatur di ruangan itu cukup panas ya, itu juga membuat kelelahan. Dan juga banyak pelajaran-pelajaran atau masalah-masalah sekitar mereka yang itu juga membuat stres ya. Nah, stres ini tergantung dari anaknya, tapi memang kalau kita lihat dari survei yang dilakukan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwa kira-kira 30% anak-anak remaja itu mengalami gangguan psikologis, mulai dari kecemasan sampai ketakutan, seperti kayak bullying itu, atau dia cemas akan pelajarannya, cemas akan masa depan. Jadi kecemasan di remaja itu sekarang cukup tinggi ya. Baik. Ini yang kita harapkan, apa sih langkahnya karena seperti ini. Ya. Baik. Jadi sekolah itu bukan lagi tempat yang menyenangkan ya kalau sudah cemas begitu ya, Dokter ya? Kalau udah sampai pada kecemasan, maka masalah itu harus dipecahkan, harus dibantu lah. Anak-anak ini nggak selalu bisa mendapatkan solusi, karena zaman sekarang ayah ibu di kota-kota besar itu bekerja, jadi pulangnya juga sore, kadang-kadang ketemunya hanya pada weekend. Nah, kalau anak-anak punya masalah, ceritanya kemana? Ya. Guru di sekolah, guru BK
itu juga tidak semuanya atau sebagian besar BK belum bisa mengatasi masalah ini. Nah, kalau 30% anak misalnya rata-rata ya seperti itu masalah, kan gurunya juga bisa kewalahan. Mereka juga tidak semuanya dibekali dengan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah anak-anak. Masalah sekarang makin kompleks ya, mulai dari pengaruh media sosial, pengaruh dari kenakalan, di samping juga pengaruh dari lingkungannya, itu makin banyak stresor untuk anak-anak remaja. Nah, mereka bagaimana bisa survive ya, di samping mereka juga secara alami bisa survive, mereka juga untuk orang tuanya yang bisa membantu mereka bisa dibekali. Tapi yang tidak bisa, maka mereka harus menanggung sendiri. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ada berita banyak remaja yang bunuh diri itu akibat stres. Jadi menunjukkan bahwa stres itu makin besar dialami oleh anak-anak remaja. Nah, ini pengaruhnya itu pengaruh pada kesehatan. Jadi belum cukup informasi kepada anak-anak. Jadi seringkali gini, anak-anak sering lihat di sosial media ada selebriti yang bicara mengenai masalah yang dialami. Nah, ada bagian-bagian yang mirip. Lalu anak-anak berpikir, oh berarti saya mengalami hal seperti itu. Padahal bukan. Ya, misalnya saya ini bipolar, ada selebriti yang cerita, saya ini didiagnosa bipolar, terus gejalanya kok sama ya sama anak-anak yang lain, oh mungkin saya bipolar, tapi bukan, tapi anak-anak mendapat solusinya dari mana, ini yang belum kita dapatkan dengan memadai. Nah, bagaimana untuk mengadaptasi nih ya, terutama untuk perubahan iklim ini, dokter? Mengadaptasi perubahan iklim diintegrasikan dengan pendidikan dan juga kesadaran tentang apa pentingnya kesehatan reproduksi ini, terutama untuk remaja. Kesehatan reproduksi sudah dianjurkan untuk bisa diberikan pada remaja itu sejak lama. Cuman dia belum menjadi bagian dari menjadi kurikulum atau bagian yang diberikan di sekolah. Jadi ini juga menjadi masalah. Jadi anak-anak mendapatkan informasi itu dari kadang-kadang ada seminar, dapat informasi dari internet. Nah, di internet itu beritanya informasinya kan macam-macam. Sebagian baik, sebagian tidak baik. Jadi tidak mendapatkan informasi dengan lengkap atau informasi yang seharusnya. Nah, ini harus diperbanyaklah pendidikan untuk kesehatan reproduksi. Ini penting kenapa? Ya karena mereka itu yang dalam waktu singkat akan menjadi orang dewasa, menggantikan kita ini. Kalau mereka pengetahuannya baik, tentu mereka bisa mengatasi masalah-masalah atau bisa mereka mempunyai sikap bagaimana mereka seharusnya agar mereka bisa survive lebih bagus, agar generasi berikutnya bisa lebih bagus. Ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Kalau untuk soal makanan ini bagaimana nih dokter? Apakah juga remaja ini sudah mendapatkan edukasi bagaimana mengontrol makanan, air putih gitu untuk kesehatan reproduksinya? Belum rasanya ya. Belum juga ya? Belum. Banyak berarti PR-nya kita ya? Banyak, masih banyak. Jadi anak-anak kita harus memberikan perhatian nih pada anak-anak remaja ya, terutama remaja nih. Saya bilang remaja kenapa? Karena sejak saya remaja sampai sekarang saya udah cukup tua gitu ya. Perhatian remaja itu masih terbatas ya. Jadi remaja itu kan sering nggak dianggapnya. Jadi kalau pagi dia dibilang dia udah besar, kamu harus ngapa-ngapain sendiri, nggak usah dibantu. Kalau sore dia bilang, loh kamu tuh jangan ini jangan itu, kamu kan masih kecil. Hanya dia bingung kalau pagi besar, kalau sore kecil. Jadi mereka belum dijadikan sebagai bagian yang utuh di dalam berbagai program. Misalnya program kesehatan, sangat sedikit program penyuluhan untuk remaja, sangat sedikit. Ada yang namanya posyandu remaja, tapi kan yang remaja yang bisa dijangkau berapa banyak, sedikit sekali. Nah, sekarang ada program makan siang gratis, mudah-mudahan ini bisa memberikan salah satu solusi untuk apa yang mereka alami. Tadi itu yang 60% nggak sarapan, jangan-jangan siang juga nggak makan. Iya juga ya. Dari rumah di sore udah nggak kepengen makan, jadi kan kurang gizi jadi. Gitu. Bangun tidur, terus mandi, langsung tup berangkat sekolah gitu kan. Kebayang ya dokter ya, sarapannya jam berapa gitu. Iya, mau cari ibunya berangkat lebih dulu.
Iya, ibunya berangkat lebih dulu. Pulangnya ibunya lebih malam pulangnya. Pulangnya lebih malam. Betul juga ya. Itu banyak dialami di kota-kota besar. Tapi karena Indonesia sekarang ini sebagian tempat tinggal adalah kota besar, maka kita juga bisa melihat bahwa ada kesenjangan ya antara kebutuhan anak-anak untuk berkembang dengan keberadaan orang tua. Jadi kan banyak juga anak-anak yang menjadi yatim piatu karena bukan nggak ada orang tuanya, tapi karena nggak sempat ketemu sama orang tuanya. Nah, jalannya seperti apa? Kita banyak yang mesti diperbaiki. Misalnya soal keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah. Itu juga kan sekarang baru ada ceritanya aja. Sekarang ada undang-undang mengenai kesejahteraan ibu dan anak. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan untuk solusi yang lebih baik untuk pengasuhan di Indonesia ini. Oke. Saya ke Nuela lagi nih. Nuela, bagaimana caranya untuk mencari tahu tentang kesehatan reproduksinya ini pada masa-masa yang saat ini ya, anak-anak SMA terutama di usia saat ini, Nuela? Untuk mencari tahu informasi tentang kesehatan reproduksi, mungkin karena sekarang itu dunia sudah serba canggih ya Kak. Kita Pakai Google. Bisa mencari informasi di media sosial terutama. Dan di media sosial juga kita harus betul-betul gitu mencarinya. Karena tidak semua informasi itu akurat. Jadi kita bisa riset dulu nih apakah ini informasinya betul. Nah setelah kita tahu, kita pelajari, kita cari tahu nih tentang kesehatan reproduksi, apa bahayanya dan apa yang harus kita lakukan. Biasanya nanyanya kemana nih Nuela nih? Kalau cari tahu info ini benar atau tidak, nanya-nanya kemana? Ke guru atau kemana? Bisa ke guru, bisa juga kita lihat dari sumbernya sih Kak. Dari website itu sumbernya apakah sudah terpercaya. Oke, jadi begitu ya, cari tahu ini benar nih kata Dokter Heru nih. Tapi tidak langsung menyimpulkan ya Nuela ya? Iya betul, tidak langsung disimpulkan. Punya ini enggak Nuela sama teman-teman yang lain nih? Punya kelompok begitu atau punya apa ya? Kalau organisasi kebesaran mungkin masih ya, kelompok gitu kan. Dalam suatu grup yang misalnya peduli dengan kesehatan reproduksi ada tidak begitu? Di sekolah atau di kehidupan sehari-hari? Belum ada sih Kak, tapi saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman dekat saya gitu. Diskusi tentang apa kesehatan, apa yang dialami begitu ya? Iya, betul seperti itu. Tapi kalau di sekolah sendiri ada tempat untuk mencari tahu informasi? Biasanya itu informasi yang kita dapat itu dari bimbingan konseling di sekolah sih Kak. Ada BK di sekolah kita. Ada bimbingan konseling di sekolah ya? Betul. Dengan guru-gurunya begitu ya? Iya, dengan guru-guru yang memang sudah handal lah dalam hal tersebut. Kalau misalnya nih masalah kesehatan tubuh nih terutama reproduksi nih, Nuela kan di posisi anak remaja ini, ngobrol sama ibunya juga di rumah. Kalau misalnya nih, Ma saya kenapa ya gini atau mengalami apa, biasanya gimana? Ngobrol ada waktu? Iya betul Kak, biasanya sih saya cerita kalau misalnya ada gangguan misalnya di kesehatan reproduksi saya. Saya cerita ke mama saya dan mencari solusi juga langsung dari mama saya. Baik. Nah saya ke Dokter Heru nih, Dokter mungkin Nuela ini jauh lebih baik daripada yang remaja lain yang tadi dokter juga jelaskan ya. Untuk bagaimana caranya untuk memberikan pengetahuan ini tentang cara menjaga kesehatan reproduksi di tengah perubahan iklim saat ini, Dokter Heru? Ya, salah satunya adalah dengan memperkuat pengetahuan dari kelompok-kelompok remaja ini. Jadi remaja itu kan paling banyak mendapat informasi dari remaja lainnya. Sesama mereka ya? Sesama mereka, ada teman-teman sebaya. Jadi ini yang kita bisa perkuat sehingga mereka bisa menjadi sumber informasi yang baik untuk teman-temannya. Dan gitu, jadi nanti temannya bisa
menjadi sumber informasi untuk temannya lagi yang lain. Ini yang paling efektif. Karena dengan orang tua, kalau orang tuanya di rumah ada, ya itu dengan orang tua. Tapi juga banyak orang tua yang juga belum paham gitu mengenai kesehatan reproduksi. Jadi dia juga nggak bisa memberikan solusi yang lengkap. Nah, kalau orang tua seringkali sudah takut malu. Jadi kalau dia tidak bisa, udahlah kamu jangan usah tanya yang gini-gini. Nah, itu juga masih banyak terjadi. Apalagi kalau orang tua dengan sibukan yang luar biasa karena mereka harus bekerja, harus berjualan, dan juga tingkat pendidikannya juga tidak terlalu baik, sehingga pengetahuannya memang terbatas. Ini masalah kita semua. Tapi seandainya di sekolah itu bisa dibuat bagaimana anak-anak itu mendapatkan informasi yang lengkap, itu akan lebih bagus saya rasa. Dan ini belum masuk di acara sekolah manapun, jadi belum ada. Belum ada ya? Yang seserius ini belum ada ya dokter ya? Belum ada gitu, misalnya ekskul mengenai kesehatan reproduksi, belum ada. Di pelajaran biologi ada pelajaran mengenai itu. Di pelajarannya ada, tapi belum mendalam? Belum mendalam. Karena sebagian kecil saja yang harus dipelajari. Nah, secara khusus membahas ini kaitannya dengan konteks sehari-hari juga belum. Terus itu. Nah. Jadi secara umum memang pengetahuan orang terbatas mengenai kesehatan reproduksi baik orang dewasa maupun anak remaja, itu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksinya terbatas. Hingga ini harus kita bangun lah. Apalagi sekarang ada dampak perubahan iklim yang juga mempengaruhi kesehatan reproduksi. Nah, ini tambah-tambah lagi kan. Jadi kita berusaha bagaimana nih anak-anak remaja mulai bisa diajak untuk mencari informasi yang baik, kemudian menyebarkan informasi yang baik ini kepada teman-teman sebayanya. Oh, baik, kita nanti bahas bagaimana cari tahunya ya dokter ya. Bagaimana untuk mencarikan solusi yang terbaik, masuknya lewat mana. Kalau tadi kan dokter katakan bahwa mereka itu lebih terbuka dengan sesama mereka. Mencari infonya berarti sesama mereka ya dokter ya? Iya. Nah berarti tapi nanti cari sesama tahunya sama mereka, nanyanya di Google juga dok, serba salah ini. Salah juga nanti arahnya khawatirnya. Ya nggak apa-apa sepanjang dia punya informasi yang baik. Jadi ada agen-agen gitu ya, agent of change saja mereka yang memang kita berikan pemahaman yang baik supaya mereka jadi sumber, bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lain. Ada banyak kelompok-kelompok remaja ini, tapi masih kurang banyak. Kurang sekali. Oke, baik. Dokter dan juga Nuella, kita break sejenak ya. Jangan kemana-mana, kita masih berbincangkan hal ini. Tetap bersama kami. Kilas Berita. Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Saifudian, terus mendorong Mendikdasmen Abdul Muti kembali melakukan sistem ujian nasional UN. Hetifah menilai penerapan kembali sistem ujian nasional dapat dimanfaatkan untuk memetakan perkembangan pendidikan. Kalangan mahasiswa juga memiliki pendapat serupa. Satu diantaranya Melinda Indiana Nasution, mahasiswa doktoral pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta yang berpendapat ujian nasional penting untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Informasi ini dan juga informasi lain secara lengkap bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Perubahan arus politik, baik dari dalam maupun luar negeri, harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ini dan masa yang akan datang.
Untuk itu, kami persembahkan Dialog Kabar Politik Pro 3. Profesor, kejadian tadi malam mengenai penangkapan. Pertama, kalau kita lihat gitu ya, kalau saya lihat dari sisi partai politik, saya masih melihat partai politik masih memberlakukan para koruptor itu dengan karpet merah. Setiap Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan berbagai narasumber dengan topik-topik pilihan. Nah, pengakuan Presiden itu kan sebenarnya pengobatan psikologis secara sosial, politik, dan kultural mereka diterima. Anda juga bisa berinteraksi bersama narasumber kami. Dialog Kabar Politik Pro 3, setiap Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Program 3 Radio Republik Indonesia mempersembahkan dialog khusus Gema Batas Minoritas. Anda masih bersama kami dalam Gema Batas Minoritas. Kita masih berbincang tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja. Saya juga masih dengan dua narasumber saya, Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia, Dr. Heru Kasidi, lalu juga siswi SMK Hang Tua 1 Jakarta, Immanuela. Dokter, tadi kita sudah dengarkan bagaimana. Mohon maaf, Noel harus presentasi nih. Mereka lagi bikin seminar di sekolah. Oh iya. Jadi, mohon maaf, dia sekarang giliran dia gitu. Oke, jadi Nuela, kita break ya, baiklah. Kita saya ke Dokter Heru. Jadi ini kebetulan memang sedang ada kegiatan juga begitu, Dokter ya, di SMK Hang Tua. Betul. Di SMK Hang Tua ini lagi ada seminar tentang kesehatan juga. Pada kesehatan reproduksi remaja. Ya. Nah, kalau momen seperti ini biasanya apa yang disampaikan nih Dokter Heru terutama untuk remaja agar mereka biar masuk deh materi ini biar tidak dianggap abai? Terus hari ini kita menyampaikan mengenai apa itu dampak perubahan iklim dalam konteks Indonesia ya. Jadi bagaimana dampaknya pada perubahan cuaca ekstrim dan sebagainya. Kemudian ada mengenai dampak perubahan iklim pada kesehatan reproduksi remaja. Itu juga disampaikan oleh narasumber. Ini kebetulan hari ini Ibu Emma namanya dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang juga sudah beberapa kali dengan kita untuk memberikan penyuluhan ini kepada berbagai pihak. Kemudian dari anak-anak sendiri mereka bicara mengenai peran remaja dalam perubahan iklim, apa yang mereka bisa lakukan. Dan satu lagi mengenai media massa, mengenai media sosial. Bagaimana remaja bisa berpartisipasi melalui media sosial untuk informasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya pada kesehatan mereka. Baik, nah ini kalau di momen seperti ini apa yang biasanya lebih ditekankan kepada remaja ini, Dok, untuk pengetahuan mereka tentang perubahan iklim, terutama untuk mitigasinya ya, bagaimana langkah pencegahannya nih, Dr. Heru? Iya, jadi kalau perubahan iklim relatif mereka sudah pernah dengar, tahu bagaimana cuaca ini berubah-ubah. Yang mereka masih jarang ketahui adalah dampaknya pada kesehatan, termasuk pada kesehatan reproduksi. Nah, ini yang kita tekankan pada seminar seperti ini, supaya mereka mulai memahami bahwa mereka itu secara langsung juga terdampak loh dengan adanya perubahan iklim. Yang selama ini mungkin mereka belum perhatiin, mereka belum tahu mengenai hal itu. Oke, ada pesan ini yang bisa disampaikan Dr. Heru tentang bagaimana pentingnya orang tua dan juga remaja putri untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama untuk orang tua ya mesti luangkan waktu untuk bisa bicara dengan anak-anak remaja mereka. Anak-anak remaja mereka nih sangat butuh teman untuk bisa berdiskusi macam-macam hal, termasuk masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Yang kedua, orang tua juga harus mempelajari mengenai kesehatan reproduksi. Mereka sudah melewati fase-fase kesehatan reproduksi, tentunya sudah mengalami. Cuman pengetahuannya ini yang perlu dibangun juga, jadi mereka harus paham juga mengenai hal itu, karena itu sedang dialami oleh anak-anak mereka. Dan mereka harus jaga supaya anak-anaknya bisa aman, bisa survive untuk bisa sampai dewasa. Yang ketiga juga lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat juga, ayo deh kita sama-sama bagaimana caranya kita memberikan perhatian kepada remaja. Remaja ini dijadikan sebagai bagian, sebagai tolok ukur
sebuah program. Jadi kalau ada program kesehatan, misalnya ini proporsi buat remajanya dibanyakin dong. Lalu caranya juga ngikuti dengan cara hidup mereka. Jadi misalnya ada penyuluhan, jangan penyuluhan pada jam kerja, itu kan mereka sekolah. Ya. Kemudian caranya mereka juga kan punya cara-cara komunikasi yang sekarang mereka alami, nah itu mesti disesuaikan. Nah ini yang masih sedikit sekali gitu. Kita harus dorong supaya ini juga ada. Kalau untuk guru nih, apa ini dokter? Ya guru kan menjadi orang tua selama jam-jam sekolah, mereka juga harus paham, harusnya mereka juga mempelajari karena pada jam-jam sekolah mereka adalah orang yang terdekat. Nah, jadi anak-anak perempuan di sekolah itu kan butuh konsultasi ya. Karena mereka juga mengalami hal itu sehari-hari. Nah, tempat konsultasinya relatif masih sedikit dibandingkan jumlah murid yang ada. Jadi remaja putri ini butuh waktu untuk berbicara, untuk menceritakan apa yang dialaminya, begitu ya Dokter Heru ya? Menceritakan apa yang mereka alami dan menceritakan apa sih yang mereka butuhkan. Apa nah, ini yang mereka butuhkan? mesti didengar oleh orang dewasa supaya kebutuhan mereka itu bisa dipenuhi. Oke. Itu karena itu hak mereka sih. Baiklah. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama RRI untuk edukasinya. Ini semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk remaja kita dan juga orang tua terutama. Terima kasih sekali lagi Dokter Heru. Selamat. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan banyak yang bergerak untuk bisa bergerak di bidang ini. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dr. Heru Kasidi, Ketua Pelaksana Harian Pita Putih Indonesia dan juga siswi SMK Hang Tua 1 Jakarta, pendengar Immanuela. Kita sudah berbincang tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja. Baik pendengar, kami masih menghadirkan sejumlah informasi dan juga laporan lain. Nah, kita akan jelang juga ini untuk Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Demikian telah kita ikuti Dialog Gema Batas Minoritas.